Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapan. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudaraku yang terkasih, memperhatikan perkembangan zaman yang begitu pesat saat ini. Hampir semua orang tua mulai risau, mulai khawatir, mulai berjaga-jaga, was-was dengan apa yang mungkin diperbuat oleh anak-anaknya. Dengan siapa dia bergaul, apa yang dikerjakan setelah kuliah atau setelah pulang dari sekolah bersama dengan teman-temannya, apa isi inbox di handphonenya, di WhatsAppnya, apa internet website info yang dia browsing saat menggunakan internet. Semuanya benar-benar harus menjadi perhatian serius dari para orang tua. Tidak dapat dipungkiri lagi, anak-anak muda sekarang selalu memerlukan update terhadap tren yang ada, baik itu positif maupun negatif. Kita harus berhati-hati karena pengaruh pergaulan di luar rumah sangat kuat bagi anak-anak muda, terutama bagi anak-anak muda Kristen. Perhatikan hidupmu dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kamu terjerumus kepada pergaulan yang menyesatkan dirimu, sebab pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Dan ingat, masa depanmu dipengaruhi oleh apa yang kamu lakukan pada masa mudamu. Saudara, Tuhan ingin agar anak-anak muda tetap berjalan dalam kebenaran. Pergaulan memang diperlukan, tetapi mereka harus tetap berada dalam pergaulan yang sehat, pergaulan yang positif. Dengan siapa anak-anak muda bergaul, seperti itulah mereka akan terbentuk, saudara. Jika mereka bergaul dengan teman-teman yang pandai, yang takut akan Tuhan, yang rajin beribadah, bahkan yang aktif melayani di gereja atau kegiatan positif lainnya seperti bersukan atau berolahraga, bermain musik, dan klub-klub positif yang lainnya, maka anak muda itu akan menjadi seperti teman-temannya. Sebaliknya, jika anak muda itu bergaul dengan teman-teman yang punya kebiasaan buruk, merokok, minum minuman keras, drugs, lepak atau nongkrong sampai tidak ada batas waktunya, bergaul bebas, hidup malam, maka tinggal menunggu waktu saja mereka akan menjadi sama dengan teman-temannya itu. Saudara, pengkhotbah memperingatkan dengan keras dalam Pengkhotbah 11 ayat 9, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini
Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Saudaraku, supaya anak-anak muda kita memiliki rasa takut akan Tuhan, maka kita harus menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan sejak mereka masih muda, sejak mereka masih kecil bahkan. Karena firman Tuhan adalah perisai. Firman Tuhan akan menjadi filter yang paling ampuh untuk dapat tetap berada dalam pergaulan yang positif. Ingat, mengajarkan firman Tuhan dan mengawasi pergaulannya adalah langkah awal membangun masa depan anak muda. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, anak-anak muda yang berhasil adalah anak-anak muda yang hidupnya takut akan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap orang tua yang ada yang mendengarkan firman Allah saat ini. Mereka mungkin berdoa bergumul untuk anak-anaknya dalam masa muda, anak-anaknya yang mungkin sudah tidak lagi hidup takut akan Tuhan. Pakai mereka. Hikmat Tuhan Engkau curahkan kepada setiap orang tua, wibawa rohani, kebijaksanaan supaya dapat kembali menuntun anak-anak mereka untuk mendekatkan diri pada Tuhan, untuk hidup takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhanlah yang menjadi syarat seseorang dapat menikmati berkat dan anugerah yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap anak-anaknya. Hari ini Tuhan, kami memerlukan pertolongan Tuhan untuk memberkati setiap anak-anak Tuhan yang masih muda, yang memerlukan tuntunan dari Tuhan. Biar hidup mereka selalu rindu untuk cari firman Tuhan. Ingatkan mereka bahwa hanya firman Allah lah yang akan menjadi perisai, bahkan menjadi filter bagi mereka untuk memilih, untuk menyaring mana yang positif, mana yang berkenan kepada Tuhan, dan segala sesuatu yang menyesatkan mereka akan hindari dan mereka akan tinggalkan itu. Terima kasih Bapa di surga. Berkat Allah tercurah bagi semua kami yang mendengarkan, baik itu sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak muda. Biar roh takut akan Tuhan selalu ada dalam hidup kami, dan kami benar-benar menjalankan hidup ini dengan berjalan sesuai kehendak-Mu. Pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan.
informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Ezra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi, dengan pengajar Pendeta Ezra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 79 23 798. Sekali lagi +60 17 79 23 798. Sampai jumpa di kelas Ezra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati.